Apa judulnya Bapak Ibu? Anugerah roh dan mujizat. Mari kita buka Galatia 3 ayat 5. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia ini siapa? Yesus Bapak Ibu, huruf besar. Apakah Yesus yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat? Di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil. Saya jelaskan ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Dari ayat ini terlihat perbedaan bahwa Paulus ingin mengajarkan kepada jemaat di Galatia, kamu itu mengalami anugerah roh dan melakukan mujizat itu karena percaya Taurat atau Injil. Dari sini kita bisa melihat Taurat dan Injil 2 hal yang berbeda. Sudah lihat itu Bapak Ibu? Tapi banyak kali orang Kristen hari ini Injil dan Taurat seakan-akan sama Bapak Ibu. Padahal itu 2 hal yang berbeda. Taurat itu adalah hukum yang terdiri dari 1 sampai 10. Sedangkan Injil adalah, arti Injil apa Bapak Ibu? Kabar baik. Kabar baik yang dibawa oleh siapa? Yesus. Haleluya Bapak Ibu. Nah, dikatakan tadi percaya Injil atau Taurat. Dan kita percaya kita mengalami anugerah roh, kelimpahan roh dan melakukan mujizat. Itu karena percaya kepada Injil yang bercerita tentang Yesus. Amin Bapak Ibu. Dan itu menjadi gambaran bagi kita. Kita harus hidup dalam anugerah. Baru kita bisa mengalami kelimpahan roh dan juga melakukan mujizat. Tadi saya minta garis bawahi menganugerahkan roh Bapak Ibu. Menganugerahkan roh. Itu dalam bahasa aslinya. Itu aslinya kalau dalam Perjanjian Baru adalah Yunani Bapak Ibu. Menganugerahkan roh itu adalah kata kerja terus menerus. Continuous. Jadi dan juga itu melakukan mujizat. Melakukan ini adalah kata kerja dalam bahasa Yunani yang continuous, terus menerus. Artinya apa bagi kita? Kalau kita hidup dalam anugerah, kita akan mengalami terus menerus kelimpahan roh dalam diri kita. Karena itulah bagi kita hari ini, kalau saudara ingin mengalami kemenangan, kalau ingin saudara sembuh secara mujizat, kalau saudara ingin diberkati secara mujizat, kalau ingin saudara mengalami banyak hal dalam kehidupan kita secara luar biasa, hiduplah dalam anugerah, andalkan Yesus dalam kehidupan kita. Amin. Berikan lu kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Iya, haleluya. Iya, karena itu hari ini kita sadari Bapak Ibu, Taurat sama Injil itu 2 hal yang berbeda. Taurat itu hukum. Hukum itu tidak ada kasih, Bapak Ibu, nggak ada kasih. Makanya kalau hukum itu, kalau kondisi dunia ini digambarkan wanita tertutup matanya megang timbangan. Benar Bapak Ibu ya? Artinya apa? Nggak pandang bulu. Kalau orang tua melanggar, sikat aja, masukin penjara sekalian. Ya, suami masukin penjara, istri masukin penjara, anak masukin penjara. Kenapa? Nggak pandang bulu, tutup matanya Bapak. Besan sekalian masuk penjara juga. Iya, karena memang hukum itu nggak pandang bulu, nggak ada kasih. Iya, karena itu hukum dengan kasih 2 hal yang berbeda. Dan Injil itu ada kasih Bapak Ibu. Karena itu berbicara tentang Yesus. Dan dalam Injil ada kabar baik. Kenapa dalam Injil ada kabar baik? Karena di situ ada Yesus. Yesus memberikan keselamatan. Yesus memberikan kesembuhan. Yesus memberikan kelepasan. Yesus memberikan berkat. Nah, itu kabar baik. Benar Bapak Ibu? Nah iya. Karena itulah baik kita hari ini. Kita dalam ke gereja, datang ke gereja. Kalau ingin mengalami kabar baik, hiduplah dalam Yesus. Andalkan anugerah Yesus. Maka saudara akan mengalami kabar baik dalam diri kita. Amin. Apa yang saudara butuhkan kabar baik hari ini? Saudara yang datang dengan penyakit, saya yakin kabar baik yang saudara butuhkan, saudara sembuh. Benar? Kalau bisa, sekarang juga sembuh. Haleluya. Benar. Apa kabar baik yang saudara butuhkan hari ini ketika mengalami masalah dalam usaha pekerjaan? Saudara dipulihkan, saudara diberkati. Itu yang saudara butuhkan. Benar Bapak Ibu? Itu kabar baik yang saudara butuhkan. Apa kabar baik yang saudara butuhkan ketika mengalami masalah rumah tangga? Ada damai sejahtera, pemulihan dalam rumah tangga. Benar? Artinya, setiap kita datang ke gereja punya masalah berbeda. Dan karena masalah berbeda, kabar baik yang kita butuhkan juga berbeda. Haleluya. Tetapi yang luar biasa, dalam Yesus, apapun kebutuhan kita, masalah kita, dalam Yesus selalu ada jalan keluar. Yesus memberikan kabar baik bagi setiap kita. Berikan kemuliaan luar biasa. Haleluya. Iya. Tapi ketika saudara hidup dalam hukum Taurat, saudara selalu mengalami dakwaan. Namanya juga hukum Bapak Ibu. Ketika saudara hidup dalam hukum, selalu saudara berbicara tentang kesalahan. Pasti itu. Ya. Dan ketika berbicara tentang hukum Taurat, itu sempurna. Pasti manusia ada salahnya. Selalu itu. Karena manusia tidak sempurna. Benar Bapak Ibu?
Pasti. Iya. Dan yang luar biasanya lagi, saudara gak mengalami mujizat, Bapak Ibu. Kenapa ketika kita dalam Taurat tidak mengalami mujizat? Karena dasar hukum Taurat bukan iman, tetapi melakukan perbuatan. Coba kita lihat Galatia 3 ayat 12. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah, itu saudara lihat kan? Kalau perlu saudara garis bawahi supaya jangan lupa. Amin. Jadi dasarnya bukan iman, Bapak, melainkan siapa yang melakukannya. Ya, akan hidup karenanya atau berbuat perbuatan, Bapak Ibu. Dan mujizat terjadi karena apa, Bapak Ibu? Iman. Benar? Terjadilah mujizat sesuai dengan. Lah kalau saudara hidup dalam hukum Taurat, nggak ada iman, sampai kapanpun saudara nggak ngalamin mujizat karena nggak pernah punya iman. Haleluya, Bapak Ibu. Lah iya, itu ngomong ayatnya. Haleluya. Karena itulah bagi kita hari ini orang Kristen, mari kita hanya hidup dalam Yesus, anugerah Yesus, bukan yang lainnya. Karena kita hari ini hidup dalam Yesus, disitulah ada iman, disitulah ada perbuatan juga. Perbuatannya mana, Pak? Yesus yang berbuat, kita imani perbuatan Yesus. Jadi dalam Yesus kita langsung dapat dua, perbuatan dan iman. Perbuatannya oleh Yesus, imannya oleh kita. Perbuatan, kita imani apa yang Yesus telah perbuat. Tapi ketika saudara hidup dalam hukum Taurat, hanya perbuatan tok, imannya nggak ada. Kenapa? Saudara yang ngerjakan. Kalau dalam anugerah, Yesus yang ngerjakan. Bagian saudara mengimani apa yang Yesus telah kerjakan. Haleluya, Bapak Ibu. Karena itulah bagi kita hari ini, mari kalau hidup di dalam Taurat, sampai kapanpun orang tidak akan mengalami mujizat. Karena dasar hukum Taurat bukan iman. Sebab iman juga adalah dasar mujizat. Maka saudara tidak akan mengalami mujizat sampai kapanpun. Tapi hari ini, hidup dalam Yesus, andalkan Yesus, imani Yesus. Disitulah akan mengalami kelimpahan, urapan roh, pencurahan roh, dan juga mujizat terus kita alami dalam kehidupan. Amin. Haleluya. Nah, Abraham, Bapak Ibu, itu percaya kepada Allah, dibenarkan oleh Allah bukan karena perbuatannya, tetapi karena percayanya, imannya. Karena itulah Abraham disebut bapak orang beriman, bukan bapak perbuatan. Bukan. Bapak orang beriman. Kenapa disebut bapak orang beriman? Karena dia hidup dalam iman. Dia hidup dalam percayaan. Amin, Bapak Ibu. Tetapi di dalam Alkitab juga ada dikatakan, Bapak Ibu, ya, bahwa Abraham itu dibenarkan itu karena perbuatannya menyerahkan anaknya Ishak. Saya ingin katakan, Bapak Ibu, Abraham jauh sebelum Ishak lahir percaya kepada Tuhan, dan pada saat itulah dia dibenarkan. Jadi pada saat itu Abraham sudah rada putus asa barangkali, Bapak Ibu, dan Abraham berkata kepada Allah, "Ya Allah, kayaknya saya harus memberikan warisan saya kepada hamba saya." Lalu kata Allah, "Oh tidak, hambamu tidak berhak atas warisanmu. Nanti anak kandungmu lah yang akan beroleh warisan itu." Lalu Allah menyuruh Abraham keluar, lihat ke langit. Lihat bintang-bintang di langit. Sejumlah bintang itulah nanti keturunanmu. Haleluya, Bapak Ibu. Dan ketika Abraham percaya akan janji bahwa keturunannya seperti bintang di langit, pada saat itulah Abraham langsung dibenarkan oleh Allah. Jadi artinya jauh sebelum Ishak lahir. Lah iya dong. Haleluya, Bapak Ibu. Iya, orang dia lagi putus asa kok. Lagi ditenangkan oleh Tuhan untuk lihat ke langit. Nanti keturunan seperti banyak itu loh. Sebanyak itu, sebanyak itu. Artinya apa? Ishak belum lahir itu, Bapak Ibu. Belum. Haleluya. Tapi saat dia percaya, pada saat itulah dia juga dibenarkan. Jadi bukan pada saat Ishak diserahkan oleh Abraham. Tidak, jauh sebelum itu. Dia sudah dibenarkan. Coba kita lihat ayatnya lah. Supaya ada buktinya. Kejadian 15 ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, "Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu." Tuh, Bapak Ibu, benar ya. Ayat selanjutnya, yang 6-nya, yang tadi. Lalu apa, Bapak Ibu? Percayalah Abraham kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi Abraham dibenarkan bukan pada saat menyerahkan Ishak. Ini belum lahir Ishaknya, Bapak Ibu. Haleluya. Tanda-tanda Sarah hamil aja belum. Benar? Ini kan ya Allah untuk meneguhkan lagi Abraham. Tuh nanti anakmu sebanyak itu. Haleluya, Bapak Ibu. Haleluya. Iya, karena itulah jauh sebelum Abraham menyerahkan Ishak, dia sudah dibenarkan karena dia percaya kepada Allah. Hal yang sama juga bagi kita, Bapak Ibu. Ya, kita juga dibenarkan karena iman percaya kita kepada Yesus. Bukan karena perbuatan kita. Haleluya. Tapi karena perbuatan Yesus yang kita percaya. Saudara lihat itu bedanya. Kalau saudara hidup dalam hukum Taurat, perbuatan saudara. Kalau saudara hidup dalam anugerah, perbuatan Yesus yang kita percaya. Saudara lihat itu bedanya. Haleluya. Dan itulah yang membuat kita benar. Nah, pada perjanjian lama Taurat, Bapak Ibu,
Supaya orang diberkati, maka orang itu harus melakukan hukum Taurat. Dan itulah yang dikatakan di dalam Ulangan 28 ayat 1-2. Jadi kalau kita melakukan dengan setia segala perintah Tuhan, maka nama kita diangkat di atas segala bangsa, dan berkat akan mengejar kita. Ulangan 28 ayat 1-2, Bapak Ibu. Ya, dan itulah sebabnya ketika Yesus menggenapi hukum Taurat lewat kematiannya di atas kayu salib, maka nama Yesus diangkat di atas segala bangsa. Nama Yesus diangkat di atas segala nama. Karena telah menggenapi hukum Taurat tadi. Bahkan juga di dalam Yesus penuh dengan berkat. Dan bagi kita di dalam Yesus, kita juga ikutan. Nama kita diangkat di atas segala bangsa. Haleluya. Dan hidup kita diberkati. Itu dia. Haleluya Bapak Ibu. Ya, karena Yesus telah menggenapi hukum Taurat. Haleluya. Ya, Roma 10 ayat 4. Karena itulah bagi kita hari ini, kita mengalami kegenapan hukum Taurat. Bukan karena perbuatan kita, tapi karena perbuatan Yesus. Dan bagian kita hari ini, mengimani perbuatan Yesus itu, maka kegenapan Yesus, itu kita tarik juga menjadi perbuatan kita. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Jadi dalam perjanjian lama kita diberkati kalau kita melakukan hukum Taurat, Bapak Ibu. Sedangkan dalam perjanjian baru anugerah, kita diberkati, kita mengimani, kita beriman. Seperti Abraham, mengimani, percaya kepada Allah. Bagi kita hari ini, percaya kepada siapa? Yesus. Kita percaya kepada Yesus. Maka kita hari ini juga diberkati. Sebagaimana juga Abraham, orang beriman itu. Kita buka Galatia. Galatia 3 ayat 9. Jadi mereka yang hidup dari iman. Iman kepada siapa? Yesus, Bapak Ibu. Mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Haleluya. Karena itulah bagi kita hari ini. Kita hidup dalam anugerah, kita hidup dalam iman. Maka hari ini kita diberkati. Sebagaimana Abraham diberkati. Kita luar biasa di hadapan Tuhan. Amin. Berikan sekali lagi kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Mungkin saudara akan bertanya gini Bapak Ibu. Pak, bukankah baik orang untuk melakukan hukum Taurat? Oh ya baik. Saya tidak pernah ngomong tidak baik. Baik Bapak Ibu. Tetapi faktanya adalah orang nggak mampu melakukannya. Kenapa? Hukum Taurat itu sempurna. Orang tidak sempurna. Itulah sebabnya selalu gagal. Tapi hukum Taurat itu adalah hukum. Kalau gagal pasti ada kutuknya. Pasti ada hukumannya. Namanya juga hukum. Amin Bapak Ibu. Hukum dilanggar. Pasti ada sanksi. Benar? Lah iya dong. Itulah sebabnya, karena Taurat adalah hukum, orang hidup di dalamnya selalu gagal, maka orang hidup dalam hukum Taurat selalu hidup dalam kutuk. Itu yang dikatakan Galatia 3 ayat 10. Mau saudara buka Bapak Ibu? Iya, haleluya Bapak Ibu. Iya, Pak kalau gitu Pak, apakah kita berarti tidak melakukan semua dari 1 sampai 10 hukum-hukum dalam Taurat? Oh tidak Bapak Ibu. Ketika kita dalam anugerah, bukan lagi kekuatan saudara melakukan, kekuatan Yesus yang bekerja dalam diri saudara yang melakukan. Sehingga saudara pasti dimampukan melakukannya. Bahkan melampaui dari tuntutan Taurat. Saya ambil contoh. Hukum Taurat berkata, jangan berzina. Benar Bapak Ibu ya? Ada kan ayatnya kan? Pasalnya kan? Hukum. Tetapi tidak ada gunanya saudara tidak berzina, tapi mukuli istri terus. Ya Bapak Ibu. Benar nggak berzina, tapi gampang gitu. Tangannya cek. Gak ada gunanya itu Bapak Ibu. Benar Bapak Ibu ya. Tapi bagi saudara hidup dalam anugerah, bukan saja saudara tidak berzina, saudara juga mengasihi istri saudara. Siap mati bagi istri. Itu melampaui. Melampaui dari tuntutan hukum Taurat. Benar Bapak Ibu? Lah iya dong. Lah iya. Jadi bukan hanya tidak berzina, saudara juga mengasihi. Siap mati bagi istri saudara. Itu baru mantap. Amin Bapak Ibu. Terlampaui tuntutannya. Ambil contoh lagi. Mencuri. Jangan mencuri. Benar Bapak Ibu? Itu hukum Taurat juga. Ya. Ada orang tidak mencuri, benar. Tetapi meditnya, pelitnya, waduh, jubile Bapak Ibu. Haleluya. Benar kan? Ada kan? Tapi ketika saudara hidup dalam anugerah, kemampuan saudara ditambahkan oleh Tuhan. Bukan saja saudara tidak mencuri, saudara juga murah hati. Gampang menolong, gampang memberi. Melampaui dari tuntutan. Saudara itu? Yes. Dan itu yang kita alami hari ini Bapak Ibu. Haleluya. Jadi tuntutan Taurat itu bukannya kita dilakukan. Dilakukan dalam Yesus. Tetapi hasilnya terlampaui. Amin Bapak Ibu. Bukan hanya tidak berzina. Tetapi juga mengasihi istri. Siap mati bagi istri. Bahkan mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Amin. Itu kan siap mati itu. Benar? Lah iya dong. Tidak mencuri juga sama. Bukan hanya tidak mencuri. Bahkan juga murah hati. Terlampaui tuntutannya. Amin. Karena itulah bagi kita hari ini, hanya dalam Yesuslah kita mampu menggenapi, bahkan juga melampaui tuntutan hukum Taurat. Dan ketika terlampaui itu, Ulangan 28 ayat 1-2 tergenapi, terjadi dalam diri kita. Diangkat di atas segala bangsa,
dan berkat mengejar kita. Dan itu yang kita alami hari ini di dalam anugerah Yesus. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Sekarang kita masuk pada bagian kedua. Orang dibenarkan karena iman, bukan karena Taurat. Mana payahnya? Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Itu bukan kata saya, kata Paulus itu Bapak Ibu. Karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Dari sini saja sudah terlihat perbedaan antara hukum Taurat dengan Yesus Bapak Ibu. Hukum Taurat tidak bisa membenarkan saudara, Yesus bisa membenarkan saudara. Lihat itu, dua bedanya. Ya, hukum Taurat tidak bisa membuat saudara benar. Benar Bapak Ibu? Yesus bisa. Lihat kita imani Yesus, kita langsung dibenar. Haleluya. Dari situ sudah terlihat perbedaan antara hukum Taurat dengan Yesus. Karena itu orang Kristen harus sungguh-sungguh lihat perbedaannya. Jangan dicampur aduk, jadi bingung sendiri nanti. Taurat Yesus, Yesus Taurat. Waduh, kita orang Kristen masih hidup dalam Taurat. Wah, kacau itu Bapak Ibu. Kacau aja lagi, cobalah. Hukum Taurat itu imam besarnya siapa Bapak Ibu? Harun dan keturunannya. Benar Bapak Ibu ya? Iya, sejak dari Gunung Sinai itu. Iya, Taurat itu imam besarnya Harun dan keturunannya. Lah kalau anugerah, imam besarnya siapa? Yesus, Ibrani 8 ayat 1. Imam besar agung kita di surga. Benar? Yesus kan? Lah ketika saudara hidup dalam Yesus, Kristen hidup dalam Yesus, saudara juga masih hidup dalam hukum Taurat. Artinya apa? Imam besar saudara dua. Yesus dan Harun. Wah itu udah kacau itu. Baru saudara lihat itu? Kacau aja. Lah iya dong. Karena itulah hari ini. Saudara lihat ini dua hal yang berbeda nih. Jangan lagi dicampur aduk. Jadi bingung nanti orang Kristen. Bingung sendiri saudara nanti. Ya Bapak Ibu. Saudara lihat itu ya. Taurat tidak bisa membenarkan. Yesus yang bisa membenarkan. Karena itu iman Yesus benar kita. Itulah kebenaran dari Allah. Kita lanjutkan. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus. Supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus. Dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tuh. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena itulah bagi kita hari ini. Kita orang Kristen, hiduplah dalam Yesus, hiduplah dalam anugerah Yesus, maka kita selalu benar, kita diberkati, kita hari ini selalu mengalami kemenangan. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Karena itulah hari ini orang Kristen harus sadar, pembenaran Allah itu bukan karena perbuatan, tapi karena iman kita kepada Yesus. Ya, perbuatannya di mana Pak? Yesus yang berbuat, kita yang mengimani. Ya, Bapak Ibu. Kenapa kita tidak ada lagi perbuatan? Karena Yesus telah selesai perbuatannya. Di atas kayu salib sudah selesai. Nah kalau sudah selesai apa lagi? Bagian kita apa? Percaya apa yang Yesus telah perbuat. Karena salibnya itu dia. Bagian kita hari ini. Amin Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa punya iman itu? Selama kita fokus kepada Yesus dan perbuatan Yesus. Itulah yang membawa kita menang atas setan, menang atas dunia, menang atas segala pergumulan masalah di dalam kehidupan kita. Wujud nyatanya fokus kepada Yesus itu apa Pak? Itulah saat kita terima perjamuan kudus Bapak Ibu. Saat saudara terima perjamuan kudus itu pasti fokusnya Yesus. Kenapa Bapak Ibu? Karena pada saat terima perjamuan kudus saudara makan tubuh Yesus. Benar? Kan Yesus itu. Saat saudara minum darah Yesus itu kan ngomong Yesus. Benar? Lah iya dong. Maka itulah sebabnya pada saat perjamuan kudus pasti orang fokusnya kepada Yesus. Fokus kepada karya salibnya. Karena kita bisa beroleh tubuh Yesus karena Yesus telah mati di atas kayu salib. Kita bisa beroleh darah Yesus karena Yesus telah mati di atas kayu salib. Jadi ketika kita menerima perjamuan kudus, pasti saudara fokusnya karya salib Yesus. Pasti itu. Haleluya. Amin. Dan itulah yang membawa kepada iman. Dan itulah yang membawa mujizat kemenangan dalam kehidupan kita. Karena itulah dalam anugerah kita bebas dari kutuk. Karena Yesus telah membebaskan kita dari kutuk Bapak Ibu. Sedangkan dalam Taurat hidup kita terkutuk. Karena hanya dalam anugerah lah Yesus bisa membebaskan kita dari kutuk. Coba kita lihat Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Apa arti ayat ini yang baru saudara baca? Artinya hukum Taurat itu mendatangkan kutuk. Dan itulah yang ditebus oleh Yesus. Itulah sebabnya bagi kita hari ini, jangan lagi kita sudah di dalam Yesus, hidup dalam hukum Taurat. Itu sama dengan saudara hidup lagi dalam kutuk. Dan ketika saudara hidup dalam kutuk, saudara ingin menyalibkan Yesus yang kedua kalinya. Itu dikatakan Ibrani 6. Karena itulah hari ini mari sadari, Yesus dengan hukum Taurat dua hal yang berbeda. Yesus justru menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Karena Taurat itu mendatangkan kutuk bagi manusia. Amin Bapak Ibu. Amin. Saya tanya dulu saudara. Siapa yang mengatakan salibkan dia kepada Yesus? Ahli Taurat kan? Lah kalau saudara hidup dalam hukum Taurat, maka saudara kembali hidup dalam kutuk. Maka sama dengan juga saudara seperti ahli Taurat. Salibkan dia.
Jadi Yesus disalibkan 2 kali Bapak Ibu. Haleluya. Nah iya dong. Ya kan? Kita ngomong kepada bukti-bukti ayat Bapak Ibu. Bukan apa kata manusia, bukan kata pemikiran manusia. Kata ayat apa? Itu yang harus acuannya kita. Amin. Iya, nggak meleset itu Bapak Ibu, nggak meleset. Kalau pendeta A, B, C, dan D punya pendapat masing-masing. Tapi kalau ayat, wah itu netral itu. Mantap lah pokoknya. Lanjutkan lagi. Kutuk tentara dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi salib itu gambaran kutuk Bapak Ibu. Kenapa salib gambaran kutuk? Karena salib itulah inti dari hukum Taurat. Kok bisa? Iya. Suatu kali ada orang Farisi bertanya kepada Yesus. Guru, apa yang terutama atau apa yang menjadi inti dari hukum Taurat? Yesus menjawab 2 hal. Jawaban Yesus adalah, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Itulah hukum pertama dan terutama. Lalu hukum yang kedua adalah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, jadi ada 2 hukum inti dari hukum Taurat. Jadi kalau 10 itu dirangkum, intinya 2 tadi. Amin. Kasih kepada Allah, kasih kepada sama manusia. Dan kalau ini pun dirangkum lagi, jadi 1 kata, namanya salib. Kok bisa Pak? Iya, salib terdiri dari garis tegak dan garis horizontal. Benar? Garis tegak adalah kasih kepada Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Dan garis horizontal kasih kepada sama manusia seperti diri sendiri. Haleluya Bapak Ibu. Itu dia. Jadi salib itu adalah inti dari Taurat. Karena itulah Yesus mati terkutuk di atas salib untuk menggenapi Taurat. Itulah yang dikatakan Kolose 2 ayat 15. Yesus meniadakan hukum yang mendakwa kita, utang-utang dosa, dengan memakukan dirinya pada kayu salib. Jebret, lunas, salib, lunas hukum Taurat. Haleluya Bapak Ibu. Itu. Haleluya. Haleluya. Karena itulah salib itu mati terkutuk. Amin Bapak Ibu. Ya, Yesus telah menggenapi kutuk hukum Taurat dengan cara mati terkutuk di atas kayu salib. Haleluya. Nah, Paulus juga mengingatkan lagi, mengutuk ganda orang yang mengkorbankan Taurat Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu tadi, Taurat itu selalu membawa orang hidup dalam kutuk. Karena mereka yang ngerjakan. Tapi bagi kita hari ini, hanya hidup dalam Yesus. Itu yang membawa penembusan. Itu membawa kemenangan atas dosa. Sehingga hidup kita juga mengalami kemenangan. Nah, karena kutuk hukum Taurat ini juga yang sebabkan orang sakit, resesi, terikat, bahkan dikalahkan oleh setan Bapak Ibu. Karena itulah Yesus membebaskan kita dengan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Haleluya. Kelegaan kepadamu. Ya, dengan cara apa? Meniadakan hukum Taurat tadi lewat memakukan dirinya di atas kayu salib. Sebenarnya bukan meniadakan untuk seluruhnya Bapak Ibu, tetapi bagi kita dalam Yesus. Tauratnya sendiri masih ada. Masih ada Bapak Ibu. Tetapi bagi kita di dalam, misalkan ini Taurat Bapak Ibu. Bagi kita di dalam Yesus, Taurat ini tidak berlaku sebab apa? Taurat ini hukum. Hukum hanya aktif kalau di situ ada kesalahan. Benar Bapak Ibu ya? Ya, misalkan aja contoh undang-undang korupsi. Bagi pendeta, undang-undang korupsi tidak berlaku. Kenapa? Pendeta apanya dikorupsi? Benar Bapak Ibu ya? Benar kan? Jadi walaupun ada undang-undang korupsi, bagi pendeta, undang-undang ini tidur. Tidur Bapak Ibu. Tapi bagi orang yang korupsi seperti Nazarudin Bapak Ibu, maka undang-undang itu langsung kejar. Langsung kejar, aktif. Karena di situ ada kesalahan. Benar Bapak Ibu ya? Hal yang sama juga dengan hukum Taurat. Hukum Taurat ini hukum. Maka ketika ada kesalahan, dia akan aktif. Amin Bapak Ibu. Bagi kita dalam Yesus, kesalahan kita, dosa kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Amin Bapak Ibu. Tebusnya tuntas nggak Bapak Ibu? Tuntas. Artinya kita benar-benar nggak punya dosa salah lagi. Karena kita tidak punya dosa salah lagi, hukum Taurat ini tidak bisa mendakwa kita. Apa yang lagi didakwa? Salahnya udah nggak ada. Udah ditebus Yesus. Amin. Tapi bagi orang di luar Yesus, mereka belum ada yang nebus. Itulah sebabnya hukum Taurat ini masih ada bisa mengejar mereka. Bagi kita tidak lagi. Sebab kita sudah bebas dari segala. Sebab Yesus telah menebus kita lewat pencurahan darahnya di atas kayu salib. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Bapak Ibu, ketika setan ingin lagi mendakwa kita atas segala hutang dosa kita, kesalahan kita, saudara bisa usir dengan darah Yesus. Kenapa dengan darah Yesus? Karena itulah tanda lunas hutang dosa kita. Dosa kita dihapus oleh darah Yesus. Benar? Tanda lunas kita hutang darah Yesus Bapak Ibu. Sama seperti ginilah, contoh lagi. Kalau saudara kreditan rumah, setiap bulan saudara cicil. Amin Bapak Ibu ya. Suatu kali lunas.
Ketika saudara lunas kreditan rumah saudara, pasti saudara dapat tanda lunas. Benar Bapak Ibu ya? Dan juga sertifikat rumahnya saudara pegang. Yalah iya, sebelumnya bank yang megang Bapak Ibu. Haleluya. Nah, ketika sudah lunas, maka saudara megang surat rumah dan juga tanda lunasnya. Apa yang terjadi? Kalau ternyata ada oknum, ini oknum saya ngomong. Oknum bank masih nagih kredit rumah saudara, apa yang terjadi? Saudara bisa menunjukkan tanda lunas. Ini tanda lunas rumah saya. Sekarang kamu pergi. Kalau tidak saya lapor polisi, kamu ditangkap. Saudara punya kekuatan hukum Bapak Ibu. Karena tanda lunas ini punya kekuatan hukum. Benar Bapak Ibu? Benar kan? Hal yang sama juga bagi kita. Yesus telah menebus dosa kita, lunas utang dosa kita. Itulah sebabnya ketika iblis datang mendakwa kita, tunjukkan tanda lunas darah Yesus. Pergi dia. Pergi Bapak Ibu. Pergi beneran. Haleluya. Tapi orang luar Yesus, apanya lunas? Belum ada. Haleluya. Belum ada kan? Lah iya, habis didakwa terus. Tapi bagi kita bebas dari dosa, maka saudara bisa usir setan dari kehidupan saudara lewat darah Yesus. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Nah, Yesus menggenapi hukum Taurat supaya kita hari ini beroleh kebenaran Bapak Ibu. Kita dalam Yesus dianggap telah menggenapi Taurat sehingga kita hari ini diberkati dan naik. Coba kita lihat Ulangan 28 ayat 1-2. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Dan inilah terjadi pada Yesus. Nama Yesus di atas segala nama. Kenapa? Yesus telah menggenapi hukum Taurat ini. Filipi 2 ayat 9. Amin Bapak Ibu. Namanya di atas segala nama. Lanjutkan ayat 2 aja. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengar suara Tuhan Allahmu. Inilah janji jika orang berhasil melakukan hukum Taurat. Dan inilah dialami oleh Yesus. Dan bagi kita hari ini di dalam Yesus. Coba ayat 15-nya. Ayat 15 ini yang terjadi bagi orang yang gagal melakukan hukum Taurat. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintahnya dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Tuh, kalau gagal, kemanapun kita pergi, kutuk ngejar. Kemanapun kita pergi, kutuk ngejar. Dan nyatanya, orang selalu gagal, maka selalu hidup dalam kutuk. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Galatia 3 ayat 10. Itu menegaskan lagi ulangan ini. Ulangan 28 ayat 15. Haleluya Bapak Ibu. Karena orang dalam hukum Taurat selalu gagal. Sebab Tauratnya sempurna, manusia tidak sempurna. Maka ayat 15 ini yang selalu terjadi. Dikutuk terus. Haleluya, bengeklah kita. Haleluya Bapak Ibu, itu dia. Oke, kita dalam Yesus, kita dianggap telah menggenapi hukum Taurat. Maka apa yang Yesus alami, itu juga kita alami. Nama kita diangkat dari segala bangsa dan juga berkat akan mengejar kita. Amin Bapak Ibu. Allah telah melakukan sendiri semua hukum Taurat dengan penyaliban Yesus. Kita imani perbuatan karya salib Yesus, maka kita terima semua hasilnya. Dalam Yesuslah perbuatan dan iman bisa bersatu. Ya, kenapa demikian? Karena Yesus telah melakukan perbuatan ini, selesai, dan bagian kita mengimani perbuatan Yesus ini. Jadi dalam Yesus dua hal terjadi, perbuatan dan iman. Tapi bagi saudara dalam hukum Taurat, hanya perbuatan tok, imannya tidak ada. Haleluya, Galatia 3:12 tadi. Amin Bapak Ibu. Dasar hukum Taurat bukan iman. Karena itulah bagi kita hari ini, kita dalam Yesus tidak lagi hidup dalam hukum Taurat, tapi hari ini kita telah ditebus dari kutuk hukum Taurat. Supaya hari ini nama kita di atas segala bangsa dan berkat akan selalu ada dalam diri kita. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Ya, sekarang kita masuk pada bagian ketiga. Yesus membuat perbedaan. Coba kita buka dulu Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia ini siapa? Yesus. Tetapi Yesus tertikam oleh karena pemberontakan kita. Yesus diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada Yesus. Dan oleh bilur-bilur Yesus kita menjadi sembuh. Kalau dunia berbicara bukan seperti ini Bapak Ibu. Kalau dunia berbicara, dan itu juga prinsip Taurat sebenarnya. Prinsip Taurat, dan itu yang berlaku bagi dunia hari ini. Apa prinsip Taurat yang saudara tahu? Kalau saudara berbuat baik, saudara diberkati. Kalau saudara berbuat jahat, saudara dihukum. Benar Bapak Ibu? Saudara pergi kemanapun itu tetap berlaku. Benar Bapak Ibu? Benar nggak Bapak Ibu? Amin ya? Amin ya? Kalau saudara berbuat baik, saudara diberkati. Kalau saudara berbuat jahat, saudara dihukum. Benar? Dan itulah yang terjadi di luar Yesus. Karena itulah orang Kristen jangan ikut-ikutan seperti prinsip orang di luar Yesus.
Kalau saudara tetap memegang prinsip orang dunia tadi, prinsip Taurat tadi, maka Yesus mati itu sia-sia. Nggak ada perbedaan. Lah ngapain ada Yesus kalau nggak ada perbedaan? Amin Bapak Ibu. Karena itulah hari ini sadari, Yesus mati membuat perbedaan besar. Apa Pak perbedaannya? Perbedaannya adalah kalau saudara salah, bukan saudara menjalani hukuman. Datang kepada Yesus, bertobat, saudara ngaku dosa, maka dosa saudara ditimbangkan pada Yesus, Yesus menjalani hukuman, bukan saudara. Perbedaannya di situ. Kalau orang dunia, saudara sendiri menjalani hukuman, Bapak Ibu. Haleluya. Kalau kita orang Kristen, kita datang kepada Yesus, bertobat, ngaku dosa, maka dosa tadi ditimbangkan pada Yesus, Yesus yang mati, menanggung dosa kita tadi. Itu yang dikatakan oleh ayat ini. Berontak, jahat, ganjaran keselamatan, dan bilur. Amin Bapak Ibu. Kan lagi dosa itu manusia, benar? Benar, itu bukan lagi baik, itu manusia, bukan. Lagi berontak, lagi jahat, lagi ya yang harus mati, dan juga mengalami bilur, benar? Haleluya. Jadi bagi kita hari ini, Yesus membuat perbedaan. Perbedaannya adalah kapanpun saudara dosa, bukan lagi saudara menjalani hukuman, tapi saudara datang bertobat kepada Yesus, Yesuslah yang menjalani hukuman bagi saudara. Itu perbedaannya. Lalu yang samanya apa? Kita selalu diberkati. Haleluya. Haleluya. Kita selalu baik. Kenapa? Di dalam Yesus, segala kutuk, segala hukuman sudah ditanggung Yesus. Sisa bagi kita apa? Selalu baik, selalu diberkati, selalu mengalami kemenangan. Itu dia. Karena apa? Segala hukuman dosa kita telah dijalani oleh Yesus. Bagian kita hari ini, hal yang baik-baiknya saja. Kita diberkati, selamat, sembuh, menang. Nah, segala macam. Amin Bapak Ibu. Ya, karena apa? Segala hukuman dosa kita telah ditanggung oleh Yesus. Yang bagian bagi kita hari ini bebas dari hukuman. Itulah yang dikatakan Roma 8 ayat 1. Bagi kita di dalam Yesus, kita bebas hukuman. Haleluya. Kenapa kita bebas hukuman? Karena hukuman yang harus kita jalani telah ditimpakan pada Yesus. Dan Yesus telah menjalaninya di atas kayu salib. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Itu perbedaannya. Haleluya Bapak Ibu. Karena itulah bagi kita hari ini sadari salib Yesus membuat perbedaan yang besar dalam kehidupan orang Kristen. Kalau saudara masih menganut kepada berbuat baik diberkati, berbuat jahat dihukum, Yesus itu nggak ada perlunya. Nah iya sama aja dengan dunia. Orang di luar Yesus juga ngomong gitu, benar? Tapi hari ini kita dalam Yesus, hukuman dosa telah dibuat perbedaan. Karena apa? Ketika sudah bertobat, datang kepada Yesus. Yesus menanggung segala hukuman dosa kita. Amin. Yes, itu dia. Karena itulah bagi kita hari ini orang Kristen harus sadar karya salib Yesus. Supaya saudara mengalami perbedaan dalam kehidupan. Kalau saudara nggak nyadari karya salib Yesus, ya sama aja dengan orang tetangga sana Bapak Ibu. Baik diberkati, jahat dihukum, ya sama aja. Apa perbedaan karya salib Yesus? Amin? Nah, iya, karya salib itu membuat perbedaan yang besar bagi kita. Haleluya. Dan itu berkaitan dengan dosa. Karena Yesus telah menanggung segala dosa kita. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilu-bilunya kita menjadi sembuh. Jadi hal dosa, hukuman dosa, semua ditanggung oleh Yesus. Lihat itu? Yes. Itu perbedaan karya salib. Karena itulah betapa pentingnya orang Kristen menyadari karya salib Yesus. Karena itulah yang membuat perbedaan hidup kita dari orang di luar Yesus. Amin. Yes. Haleluya. Nah karena itulah bagi kita hari ini, kita hanya datang kepada Yesus, bertobat, percaya, maka segala hukuman dosa kita ditimpakan, ditanggungkan pada Yesus. Bukan hanya itu, lewat Yesus ini, apa yang terjadi? Dosa kita sudah tidak ada lagi. Karena Yesus telah menanggung dosa kita. Amin Bapak Ibu. Karena itulah bagi orang Kristen nggak relevan lagi ngomong kutuk dosa. Lah ngapain ngomong kutuk dosa? Dosanya aja udah dilupakan Allah. Ibrani 8 ayat 12. Sebab aku, huruf besar ya Bapak, berarti Allah nih. Amin. Sebab Allah akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Lah Allah sudah melupakan dosa. Ngapain lagi manusia mengingat dosa? Benar Bapak Ibu? Lah iya, kalau sudah nggak ada dosa, apa dampaknya? Pasti nggak ada kutuk dosa. Nggak ada dosa, pasti nggak ada hukuman dosa. Benar? Lah iya dong, karena kutuk hukuman pasti terkait dengan dosa. Lah dosanya udah nggak ada, pasti nggak ada dua-duanya itu tadi, kutuk dan hukuman. Haleluya. Iya. Karena itulah bagi kita hari ini, kita bebas dari dosa. Kenapa kita bisa bebas? Bukan karena Allah lemah terhadap dosa, bukan. Tapi karena ada yang menanggung, namanya Yesus Kristus. Haleluya. Dosa kita dipindahkan Allah kepada Yesus Bapak Ibu. Itulah yang dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Kristus yang tidak mengenal dosa dibuat berdosa. Dosa siapa? Dosa kita. Supaya kita hari ini beroleh kebenaran Allah. Amin. Iya.
Karena itu kita hari ini nggak ada dosa lagi. Orang tetangga, iya, mereka ngomong dosa. Siapa nembus mereka? Haleluya, Bu. Siapa nembus mereka? Nggak punya Yesus. Lah kita punya Yesus. Haleluya. Karena itu sadari betapa pentingnya Yesus bagi kehidupan orang Kristen. Karena itulah yang membuat perbedaan besar bagi kehidupan kita. Amin. Haleluya. Sehingga kita tidak lagi ngomong dosa, terutama juga tidak ngomong kutuk dan hukuman dosa. Karena Allah telah melupakan segala dosa-dosa kita. Dan itulah sebabnya Raja Daud berkata, berbahagialah orang yang tidak diperhitungkan dosa-dosanya, yang tidak diperhitungkan karena perbuatannya. Rupanya Raja Daud itu sudah punya penglihatan bahwa kelak, suatu hari kelak akan terjadi Allah melupakan dosa-dosa manusia. Allah melupakan bukan karena perbuatan manusia, tapi karena ya suatu pribadi. Dan itulah hari ini kita alami karena Yesus. Coba kita lihat nubuatan Raja Daud, dan itu dikutip oleh Rasul Paulus di dalam kitab Roma 4 ayat 6-8. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah, bukan berdasarkan perbuatannya. Jadi hari ini saudara, bukan berdasarkan perbuatan saudara, tapi berdasarkan iman kita kepada Yesus. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Lah ya Ibrani tadi. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu. Tuh, diampuni pelanggaran-pelanggarannya. Haleluya. Ya, ditutupi dosa-dosanya. Lupa itu Allah atas dosa kita. Tuh, kita itu berbahagia. Karena itu sadari betapa pentingnya ini Bapak Ibu. Cuma orang Kristen kadang-kadang gak sadar. Haleluya. Padahal betapa luar biasa ya nih. Ayat 8-nya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Haleluya. Ini ngomong kita, bukan ngomong Raja Daud. Kalau Raja Daud diperhitungkan kesalahannya Bapak Ibu, buktinya sekeluarga jadi kocar-kacir, bunuh-bunuhan Bapak Ibu. Ya, anaknya juga hasil perzinahan mati. Jadi ini bukan ngomong Raja Daud, tapi ngomong kita hari ini. Berbahagia kita, tidak diperhitungkan berdasarkan perbuatan, dosa-dosa kita dihapuskan, ditutupi, dan juga hari ini tidak diperhitungkan segala kesalahan kita. Kenapa Allah tidak memperhitungkan kita? Karena Yesus telah menanggung segala dosa kita. Sehingga kita hari ini bebas dari segala dosa. Amin. Berikan kemuliaan luar biasa bagi Tuhan Yesus. Amin. Ya, ya, Allah lihat kita, dan hari ini juga sadari bahwa Allah melihat kita seperti melihat Yesus Bapak Ibu. Kita di bumi seperti Yesus di surga. Kok bisa? Karena kita hari ini dibungkus oleh Yesus, di dalam Yesus. Jadi ketika Bapa melihat Yesus di sebelah tatanya, maka melihat kita juga. Kok bisa? Karena kita dibungkus oleh Yesus. Kita di dalam Yesus. Kapan kita di dalam Yesus? Pada saat perjamuan kudus. Yohanes 6 ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Jadi kita menyatu dengan Yesus. Lah kalau kita menyatu dengan Yesus, apa yang terjadi? Bapa melihat Yesus, seperti itu juga kita di bumi hari ini. Yesus kudus, kita juga kudus. Kita mulia, Yesus mulia, kita juga mulia. Yesus berkuasa, kita juga kuasa. Karena kita dibungkus di dalam Yesus. Amin Bapak Ibu. Lah iya. Haleluya. Karena itulah bagi kita hari ini, sadari. Bukan seperti orang lain melihat saudara. Ya mungkin saudara dilihat, wah itu galak banget, sumbu pendek, gampang marah, gampang mukul, segala macam. Bukan seperti orang melihat saudara, bukan seperti orang tua saudara melihat saudara, bukan seperti musuh saudara melihat saudara, tapi hari ini Bapa yang di surga melihat saudara seperti melihat Yesus di surga. Karena ketika kita perjamuan kudus, kita menyatu dengan Yesus. Amin. Menyatu dengan Yesus, maka ketika Bapa melihat Yesus sempurna, kita juga di bumi sempurna. Ketika Bapa melihat Yesus kudus, kita juga di bumi kudus. Ketika Yesus dilihat, ya anak yang dikasih, kita juga menjadi anak yang dikasih. Karena itulah bagi kita, sebagaimana Yesus di surga, seperti itu juga kita di bumi saat perjamuan kudus. Karena itulah betapa luar biasa saat perjamuan kudus. Kita sungguh-sungguh imani, nanti kita masuk perjamuan kudus, maka saudara akan mengalami selalu kemenangan, kuasa, berkat. Hidup kita selalu mengalami kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan. Berikan kemuliaan, paling dahsyat, paling lama, luar biasa bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala kita.